Belajar dari aplikasi pinjol ini dan direktur utamanya yang diduga warga asing dan tinggal di Jakarta. Halo, saya Aura Cinta. Sekarang lagi banyak banget hal yang nggak bisa saya kendaliin. Di sini saya cuma ngingetin aja untuk video yang saya viral. Saya nggak bermaksud untuk menentang siapa-siapa, tapi lebih ke rasa tentang keprihatinan dan rasa emosional atas apa yang saya alami dan apa yang saya lihat secara langsung. Gak ada musyawarah, gak ada penjelasan, dan gak ada kompensasi yang jelas. Saya cuma menyuarakan apa yang menurut saya harus diperjuangin sebagai manusia. Dan untuk soal video yang viral kedua, saya datang dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah hal lain. Dan disitu jawaban saya semua benar-benar spontan. Mungkin gak sempurna, tapi jujur, saya bukan sedang cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya cuma ingin menjadi manusia yang punya empati, yang berdiri tenang di tengah keributan. Dan terima kasih buat kalian yang masih bisa lihat niat saya, bukan hanya cuma sekedar potongan ekspresi. Terima kasih. Katanya membangun, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek kecil tuh dihancurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil yang dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan atau cuma sekedar validasi aja, biar kelihatan beda, biar dicap hebat dari sebelum-sebelumnya. Gak semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela, dan lo pun bukan berarti ngelawan. Hari ini harga 4 rumah gue digusur. Itu bisa jadi rumah kalian digusur. Lihat nih. Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bank Emok, ranking pertama pinjol. Gak ada damai proses. Kenapa tadi Papa kok nggak bela Aura gitu loh? Saya merasa Pak, nggak usah sedih. Bapak udah bagus, udah benar itu. Bapak nggak belain Aura. Karena memang pada saat itu Aura itu ngeyel, Pak. Udah nggak usah digede-gedein lagi, Pak. Lagian kan ada benefitnya juga tuh Aura jadi terkenal, kan? Jadi banyak orang yang kenal sama Aura. Aura juga nggak akan dikenal sama banyak orang ya, sama media nggak akan diliput. Kalau dia nggak nyenggol Bapak Gubernur, ya. Terus Bapak Gubernur juga mau berkomunikasi sama Aura. Ingat, kita cuma rakyat kecil, bersyukur mau didengar sama pemerintah, sama gubernur. Benefitnya juga kan dapat duit 10 juta. Jadi nggak usah digede-gedein, jangan lebay. Pantas saja anaknya seperti itu. Mohon maaf nih ya, sepertinya memang cara orang tuanya mendidik yang perlu diperbaiki. Sehingga si anak ini jadi tidak punya adab dan etika. Ketika berdebat dengan KDM saja, terlihat adab dan etikanya itu tidak ada. Melihat dari cara berbicaranya ya, anak itu berbicara kepada orang tua, siapapun deh, termasuk saya yang dewasa. Ketika berbicara kepada orang tua, harus berbicara dengan adab, dengan akhlak, menghormati, karena usianya lebih tua dari kita. Dan apa yang dilakukan KDM ini menurut saya sudah tepat. Dan apa yang dilakukan anak ini menurut saya kurang tepat. Jadi perlu diajarkan kembali oleh orang tuanya. KDM melaksanakan tugas dia dengan sesuai undang-undang untuk kepentingan orang banyak. Menurut saya harusnya orang tua harus bisa menjelaskan kepada anaknya bahwasanya dia tinggal di tempat yang salah. Kalau sewaktu-waktu dibongkar atau digusur, dia harus legowo, harus nerima. Jadi menurut gua harusnya orang tuanya harus bisa mengajarkan cara-cara beretika dan beradab kepada siapa dia bicara, lalu apa konteksnya. Jangan sampai niatnya baik menyampaikan suara tetapi menjadi tidak baik. Tindakan KDM sudah tepat dan sesuai undang-undang yang berlaku. Apalagi sampai memberikan dana kompensasi loh buat yang terdampak. Terlebih mayoritas mereka yang terdampak setuju karena mereka tahu bahwasanya mereka itu salah. Dikasih kompensasi kalau nggak salah 10 juta satu bangunan, itu kalau nggak salah ya.
Padahal tidak semestinya dilakukan, tapi karena atas dasar kemanusiaan, KDM berikan kompensasi. Sebenarnya sih yang salah bukan KDM atau anak itu, tetapi pemerintahan kita dalam mengelola tata ruang secara turun-temurun dari zaman dulu. Nih, 200 tahun yang lalu, Herman Willem Daendels, orang Belanda, bikin kota Bandung yang pertama ditandai adalah pusat kotanya dan geografisnya. Jalan-jalan dan wilayah itu harus sesuai titik kemiringannya agar tidak terjadi banjir. Perencanaannya begitu matang ketika membangun kota. Sedangkan pemerintahan kita nih, asal aja bangun di mana aja. Akibatnya apa? Terjadilah banjir, macetlah, terus digusur-gusurin. Jadi kalau ada yang digusur itu bukan salah yang ngegusur atau yang kena gusur, tetapi salah dari dulu tidak ada perencanaan tata ruangnya. Nih, coba lihat deh perumahan-perumahan elit kayak Podomoro, Summarecon, atau yang lainnya lah. Mereka itu ketika membangun perumahan, yang dibangun yang pertama adalah jalannya, aksesnya, baru kemudian bangunannya, sehingga tertata dengan rapi, dengan matang, sehingga kita nyaman buat ditinggali. Jadi nyaman buat ditinggali. Nah, inilah salah satu masalah yang dari turun-temurun yang harus diperbaiki. Tata kelola ruang kita harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, akan selalu terjadi masalah-masalah ini. Jadi menurut gua, itu harus kita perbaiki. Kemarin ibu-ibu KPAI ini ya yang wawancara di TV tapi nggak riset dulu tuh berapa usianya si Aura Cinta. Sekarang Ibu Esti, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Gini Bu, kalau mau nangis mah ya Bu, nangis aja Bu, nangis nggak apa-apa Bu, nangis aja kalau mau nangis Bu. Pertanyaannya, terus solusinya apa nih yang terbaik menurut Ibu daripada dimasukkan ke barak? Menurut Ibu apa? Solusi yang baik apa? Mungkin dititipin aja gitu ke rumah Bu Esti, biar Ibu Esti aja yang mendidik daripada dimasukkan ke barak nanti Ibu Esti pengen nangis lagi. Gimana Bu? Itu kan dimasukin ke barak kan atas persetujuan orang tuanya Bu. Itu udah saking orang tuanya bingung Bu. Bingung harus gimana cara menasehati anaknya gitu ya. Udah nggak tahu harus berbuat apa lagi gitu Bu. Makanya dimasukin ke barak supaya dididik gitu ya Bu ya. Supaya diajarin disiplin, nanti keluar dari situ jadi anak yang baik kan gitu Bu harapannya. Kan di barak bukan dididik jadi tentara terus disuruh perang Bu. Bukan. Di sana juga suruh belajar Bu kayak anak sekolah gitu. Terus kira-kira gimana deh Bu? Menurut Ibu baiknya? Kalau nggak dimasukin ke barak, titipin aja ke rumah Ibu Esti, gimana? Halo guys, info terbaru. Yang kemarin sempat berdebat dengan Kang Deddy Mulyana, Gubernur Jawa Barat, yang tidak mengindahkan anjuran Kang Deddy supaya tidak usah sibuk ikut pusing mikirin ikut perpisahan atau tidak dengan biaya 1 juta. Ternyata itu budak alias anak deh, namanya Aura Cinta guys. Dan kita masih belum diketahui jelas dia ini masih SMP atau SMA. Tapi juga beredar kabar bahwa dia ini pernah jadi model pinjol. Dan sekedar informasi, Provinsi Jawa Barat itu termasuk top 3 pengguna pinjol terbesar di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan ya deh, dengan mudahnya si Aura Cinta itu ngomong, ya nanti bisa pinjam cuman 1 juta doang. Dan ternyata disikat Kang Mat, kalau miskin jangan banyak gaya, rumah baik lagi digusur, masih sibuk nak melok-melok deh ya, perpisahan lemak duitnya digunakan yang lain. Nah, itu anggota DPR bisa nggak sih nggak bacot, tetapi buat satu gebrakan, kebijakan, tindakan yang pro rakyat, minimalisir kelemahan-kelemahan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Deddy Mulyadi, begitu loh. Jadinya itu persaingan, kebaikan untuk kepentingan rakyat. Ini kan bagus. Itu juga tuh gubernur-gubernur daerah lain ngapain ngurusin kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Fokus lu di daerah lu sendiri-sendiri, bikin gebrakan, kemudian bikin tindakan yang jauh lebih hebat daripada Deddy Mulyadi. Kalau Deddy Mulyadi ada kekurangannya, lu minimalisir tuh kekurangannya. Akhirnya terjadi persaingan sehat yang baik. Yang diuntungkan siapa? Rakyat, begitu loh. Bukan malah nyinyir mulu, bacot mulu, begitu loh. Belajarlah dari Cina. Itu mobil-mobil Cina yang masuk Indonesia yang hebat-hebat. Kalian kira itu persaingannya dengan Toyota, dengan Mercy, dengan Jerman, dengan Jepang? Bukan bos. Mereka itu bersaing dengan anak bangsanya sendiri, dengan produk anak bangsanya sendiri di Cina.
Lalu mereka keluar ke negara kita ini, itu hasil persaingan. Maka produk yang keluar datang ke Indonesia itu adalah produk hasil persaingan dan produk yang paling hebat. Itu di Cina itu begitu cara mainnya. Sesama anak bangsa bersaing dalam kebaikan. Begitu loh. Di Indonesia selalu begitu. Contoh SMK. SMK anak bangsa berusaha mau bikin mobil, banyak kekurangannya di sana. Bukannya fokus membenahi kekurangannya sambil bikin produk lainnya bersaing, malah dijatuhkan. Akhirnya produksinya berhenti. Itulah Indonesia. Kapan mau maju terus begini, bos? Ayo pada